Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri menangkap 22 terduga teroris wilayah Jawa Timur yang merupakan jaringan Jamaah Islamiyah. Mereka diamankan dari beberapa tempat di Pulau Jawa dan Sumatera. Detasemen Khusus 88 menangkap 22 terduga teroris wilayah Jawa Timur. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono mengatakan 22 orang yang diringkus merupakan jaringan Jamaah Islamiyah. Mereka dikenal sebagai kelompok Fahim. Rusdi menerangkan, ke-22 tersangka teroris jaringan Jamaah Islamiyah ini ditangkap di lokasi berbeda. 2 orang tertangkap di Jakarta, 6 orang di Sumatera Barat, dan 14 ditangkap di Sumatera Utara. 22 terduga teroris ini sudah dibawa ke Jakarta. Yang pertama, masalah penanganan terorisme Densus 88. Ini pengembangan dari kelompok di Jawa Timur, ya, yang 22 kemarin sudah dibawa ke Jakarta. Pengembangannya adalah pada tanggal 19 kemarin, Densus 88 telah melakukan upaya-upaya penegakan hukum, ya. Di Jakarta itu ada 2 tersangka ditangkap. Kemudian di Sumatera Barat itu ada 6 yang ditangkap, dan di Sumatera Utara itu ada 14 yang tertangkap, ya. Jadi semua masih dikembangkan oleh Densus, dan ini termasuk dalam jaringan Jamaah Islamiyah. Rusdi menambahkan, tim Densus 88 Anti Teror masih terus melakukan pengembangan dalam rangka pencegahan dan penindakan terorisme di tanah air. Di Torosito, Fakih Fatur Rahman, Nikila TV melaporkan. Pemirsa, vaksinasi bersama BUMN yang merupakan kolaborasi Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, Pemprov DKI Jakarta, dan Indonesian Health Corporation memperluas jangkauan penerima vaksin lansia ke penduduk yang tidak berasal dari Jakarta. Sentra vaksinasi bersama BUMN yang melayani pemberian vaksinasi untuk warga lanjut usia atau lansia telah memperluas jangkauan penerima vaksin sejak beberapa hari silam. Awalnya program vaksinasi untuk lansia ini hanya menyasar pemegang KTP DKI Jakarta. Namun sejak 16 Maret lalu, penerima vaksin yang tidak berasal dari ibu kota juga dapat menerima layanan vaksinasi yang dilakukan di Istora Senayan, Jakarta. Menurut data Pikir BPJS per tanggal 20 Maret, dalam program vaksinasi bersama BUMN yang dimulai sejak 8 Maret sebanyak 31.988 lansia telah disuntik vaksin. Secara umum, pelaksanaan vaksinasi untuk lansia tidak memiliki perbedaan prosedur dengan vaksinasi untuk masyarakat umum. Namun, vaksinasi lansia di Istora ini menyediakan bilik khusus untuk penyuntikan lansia perempuan, serta mengizinkan lansia untuk didampingi oleh kerabat. Secara teknis nggak ada ya, cuma kadang-kadang kalau lansia tuh lebih ke arah tensinya lebih tinggi ya, karena mungkin karena dia malam tidurnya kurang, antusias untuk vaksin, jadi ada deg-degan juga. Saya harap mereka yang lansia tidak usah khawatir, itu semuanya demi kesehatan kita, lanjutin aja, datanglah untuk vaksin bersama-sama, menjaga kesehatan kita. Program sentra vaksinasi bersama BUMN di Istora Senayan dibuka setiap hari dari pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Pada hari kerja, jumlah lansia penerima vaksin mencapai 3.000 orang. Sedangkan pada akhir pekan, jumlah tersebut turun atau sekitar 2.000-an orang. Bagi lansia yang bukan warga DKI Jakarta, silakan datang ke Istora Senayan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 dengan membawa KTP atau surat keterangan domisili.
Pengemudi taksi dan ojek baik konvensional maupun daring di Solo mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dosis pertama Senin kemarin. Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan menargetkan 1.000 pengemudi angkutan umum segera mendapatkan vaksinasi COVID-19. Pemerintah Kota Solo menggelar vaksinasi pada pengemudi ojek dan taksi konvensional maupun daring di Pendopo Gede Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin 22 Maret. Terdapat 500 orang yang menjadi sasaran vaksinasi dalam sehari dan sebelumnya sudah didata oleh petugas dari Dinas Kesehatan setempat. Sebelum divaksin, para pengemudi dicek kesehatannya guna memenuhi persyaratan. Ya, terima kasih juga sama pihak yang menyelenggarakan. Ini sangat membantu pada rekan-rekan sama ojol sama semuanya lah. Ini ditawarkan atau gimana Mas? Ini kemarin juga ditawarkan, terus yang mau ikut daftar ya daftar. Terus wah ini kesempatan lah, saya daftar langsung. Kenapa Mas? Ya buat jaga diri dan jaga keluarga, jaga semuanya. Dinas Kesehatan Solo mengungkapkan target keseluruhan untuk pengemudi angkutan umum dan lebih dari 1.000 orang. Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk menentukan sasaran. Jadi untuk hari ini pada pengemudi ya, baik online maupun non-online ya. Kami beri alokasi 500 hari ini. Dan kita kerjasama dengan Grab difasilitasi. Untuk totalnya sendiri, Bu? Totalnya katanya di Solo di atas 1.000-an. Tapi itu sebetulnya kan nggaknya Solo, tapi aktivitas di Solo. Pemerintah Kota Solo tengah mempercepat vaksinasi COVID-19 untuk mencapai target membentuk kekebalan komunitas. Bapak Suryanto.